Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami ingin mewawancarai Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Jakarta. Nah, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Destian. Saya Ranti Nadira Putri, Yusri Nabila. Pertama-tama kita mulai perkenalan dulu Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Jakarta ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajri SPD, Kepala SMK PGRI 1 Jakarta. Menjabat di SMK di kepala sekolah ini mulai bulan September tahun 2023. Mulai pertanyaan pertama kali ya Pak. Siap. Oke. Apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk memilih profesi sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 1 ini? Apa yang menarik dari profesi ini bagi Bapak? Ya, sebagai kepala sekolah di satu sisi itu merupakan pilihan, yang maksudnya itu adalah memang pilihan hati. Namun sebelumnya profesi saya adalah sebagai guru, lalu juga mendapatkan tugas fungsional sebagai wakil bidang humas, dan pada saat itu memang sudah perlunya adanya pergantian periode untuk kepala sekolah, lalu diseleksilah para wakil kepala sekolah untuk mencari atau menduduki posisi di kepala sekolah, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai kepala SMK PGRI 1 Jakarta. Jadi hal ini salah satunya adalah pilihan dan juga dipilih dari yayasan, karena yayasan yang merumuskan proses seleksi tersebut dan mengumumkan kandidat yang terpilih dan di SK-kan sebagai kepala sekolah selama satu periodenya itu adalah 4 tahun. Dari profesi ini, tentunya profesi ini sangat menantang, sangat baru gitu. Barunya di sini adalah karena biasanya kita di posisi sebagai middle management, sekarang ada di top management. Tentunya pemikirannya harus lebih luas, pemikirannya harus lebih mapan, lebih bijak, lebih dewasa. Harus juga bisa mengcover dari aspirasi-aspirasi guru, aspirasi siswa, aspirasi orang tua, yang mana tentunya hal ini sangat menarik bagi saya untuk bisa digeluti, terkait juga hubungan antar pribadi, sosial, dan juga kemasyarakatan tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam profesi ini. Terima kasih atas pertanyaan pertama, Bapak sudah jawab dengan baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, siap. Nah, sebagai kepala sekolah, apa sih Pak tugas dan tanggung jawab utama yang harus Bapak emban sehari-hari gitu? Bagaimana Bapak membagi waktu untuk menjalankan berbagai tanggung jawab tersebut? Ya, untuk tugas hariannya, kepala sekolah tentunya mengkontrol dari aktivitas yang ada di sekolah setiap hari. Ya, tugas harian ini juga bukan hanya menyangkut pada KBM, namun KBM itulah yang merupakan inti utama dari pendidikan di sekolah atau aktivitas di sekolah. Tentunya kontrol dari awal siswa masuk sampai siswa keluar itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Bagaimana aktivitas siswa di dalam sekolah, kejadian-kejadian yang ada di dalam, baik itu kegiatan belajar, kegiatan konseling, kegiatan olahraga, maupun kegiatan di luar kurikulum, misalnya seminar ataupun lomba-lomba dan lain-lain yang ada di sekolah. Kontrolnya yang paling utama adalah di kepala sekolah. Lalu juga terkait dengan kontrol kesiapan sarana prasarana, lalu juga kontrol dari input dan output keuangan sekolah, pengendalian dana sekolah, itu juga ada di kepala sekolah. Lalu juga terkait dengan monitoring keguruan, guru yang hadir, guru yang izin, guru yang ada tugas keluar. Nah, itu adalah fungsi sehari-hari kepala sekolah ada di sekolah. Ya, selain itu juga sebagai kepala sekolah kita juga bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil, khususnya pada saat event-event atau kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan untuk persiapan kegiatan-kegiatan ke depan. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Bapak, apa saja kompetensi dan keterampilan penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah SMK PGRI 1 Jakarta ini, terutama agar dapat menjalankan perannya dengan baik? Kompetensi kepala sekolah sebenarnya sudah tertuang di dalam Perdirjen GTK
nomor 7325 itu tentang model kompetensi kepala sekolah tahun 2023 itu ada 3. Jadi waktu itu sempat ada 6, sekarang direvisi menjadi hanya 3, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pribadi tentunya kepala sekolah itu ya harus bisa memanage dirinya sendiri, mengontrol emosinya, lalu juga memiliki spiritual yang bagus, intelektual yang bagus. Kompetensi sosial ya, tentunya kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, kepala sekolah harus berkolaborasi, harus kerjasama dengan mitranya, dengan para guru, dengan pimpinan-pimpinan yang lain, dan juga dengan pihak eksternal, dengan orang tua juga saling berkoordinasi dan komunikasi. Dan yang ketiga tadi kompetensi profesional ya, tentunya kepala sekolah memegang andil sebagai manajer di sekolah ya, tentunya harus terus belajar, harus terus mengasah profesionalitasnya, bertindak sesuai dengan tupoksinya, lalu juga setiap keputusan-keputusan itu diambil secara musyawarah ataupun secara insidental, namun juga tetap dilakukan secara profesional. Lagi-lagi kita juga kalau sebagai kepala sekolah yang baru tentunya harus menanyakan ataupun meminta pengalaman dari rekan-rekan kepala sekolah lainnya, ataupun saran-saran dari pengawas ataupun pembina, seperti itu. Baik, jawabannya cukup bagus ya Pak. Terus kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, bagaimana sih Bapak memastikan bahwa Bapak selalu bertindak profesional dan beretika dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah? Ya, itu penilaiannya subjektif ya. Kalau bagi diri sendiri mungkin sudah profesional, tapi menurut orang lain belum, ya tentunya kita mengevaluasi diri, kita memperbaiki diri. Ya, namun kita sebagai pribadi tentunya berupaya sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas secara profesional. Namun tetap saja juga dalam pribadi juga, mungkin ini masih belum maksimal nih, ini belum optimal nih, maka di hari-hari berikutnya ya kita lebih optimalkan. Karena balik lagi, kondisi profesionalitas itu terkadang juga ditentukan oleh kondisi fisik, kondisi mental, kadang juga ada mood juga ya, sama gitu sebagai siswa atau sebagai guru dalam optimalisasi mengajar, pengendalian mood itu juga sangat penting dalam proses aktivitas sehari-hari. Oke, kita masuk ke kode etik nih Pak. Apa ada kode etik khusus yang harus Bapak patuhi? Kode etik khusus ya sama seperti para guru gitu ya, yang tentunya kepala sekolah apalagi ya yang terdepan, yang menjadi ikon sekolah, yang tentunya patut harus menjadi teladan bagi guru-guru lainnya, teladan bagi para siswa. Lalu juga ya pastinya etika, baik itu sikap, perilaku, dan juga perkataan juga harus dikelola dengan baik. Apalagi kepala sekolah merupakan public figure di sekolah, bukan hanya pada saat kegiatan upacara, briefing, rapat ya, tapi juga pada saat di luar pun ya kepala sekolah menjadi simbol bagi kepribadian maupun image sekolah seperti itu. Maka kepala sekolah harus benar-benar menjadi pribadi yang sebaik-baiknya karena mencerminkan sekolah itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Pak. Silakan. Oke, apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan profesi sebagai kepala sekolah saat ini? Ya, tantangan terbesar dalam profesi kepala sekolah tentunya adalah pengelolaan ya, pengolahan diri dan juga pengolahan emosi sama komunikasi. Ya, tentunya kita ada batasannya ya, ataupun memiliki lingkup yang tidak terlalu luas untuk bisa berkomunikasi secara menyeluruh, walaupun sebenarnya ingin semuanya itu mengetahui dan bisa berkoordinasi. Lalu juga perihal tanggung jawab tentunya yang merupakan hal yang besar bagi seorang kepala sekolah untuk bisa mensukseskan program-program sekolah, program yang rutin, program yang pokok, ya, maupun program-program pendukung untuk menciptakan keunggulan-keunggulan sekolah yang berprestasi, menjamin lulusan-lulusan yang berkualitas, yang bisa diterima di masyarakat. Yaitu merupakan salah satu tantangan dan juga hal besar yang menjadi PR seorang kepala sekolah. Oke, dari tantangan yang Bapak sudah sebutin nih, apa sih bagaimana Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
Ya tentunya kalau dalam hal keseharian atau rutinitas ya kita saling koordinasi, komunikasi lebih lanjut, baik itu secara langsung one by one atau melalui koordinasi kelompok dengan adanya rapat kecil atau rapat besar, briefing, ya lalu juga penyampaian informasi sosialisasi di saat kegiatan upacara ataupun kita perlu ada kegiatan apel untuk event-event tertentu itu kita lakukan. Lalu juga kita terus menambah kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kampus untuk mengembangkan sekolah ini baik secara kompetensi, secara program, kegiatannya kita lebih tingkatkan kembali. Lalu juga event-event prestatif ya, kegiatan-kegiatan lomba-lomba baik itu yang diselenggarakan dari dinas ataupun dari pihak lainnya. Nah, itu kita usahakan selagi itu masih bisa kita ikuti gitu untuk bisa menciptakan prestasi-prestasi yang baru, prestasi-prestasi yang lebih ditingkatkan levelnya dan juga bisa lebih banyak lagi untuk menciptakan siswa-siswa yang berprestasi. Lalu juga kita lakukan monitoring untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mana sangat membantu dalam pengembangan potensi siswa yang juga kita arahkan dalam ajang-ajang prestasi untuk mereka bisa mencetuskan prestasi-prestasi dalam bidang ekstrakurikuler dan juga dalam bidang akademik. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Memasuki pengembangan diri nih Pak. Nah, apa saja sih upaya Bapak dalam pengembangan diri yang Bapak lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan Bapak sebagai kepala sekolah SMK PGRI? Ya, untuk mengembangkan kompetensi ya tentunya dari kami kepala sekolah mendapatkan banyak arahan baik itu dari pengawas, dari pembina. Lalu kami juga experience sharing dari kepala sekolah melalui MKKS dan juga tadi dipimpin oleh Bapak pengawas dan juga ya seringkali juga kita coba ikuti kegiatan Zoom meeting itu dari Sudin, pembinaan-pembinaan kita ikuti seminar ya, ataupun kalau lagi iseng juga suka kita cari nih inspirasi atau insight dari dunia maya, dari Instagram ataupun dari YouTube ya, perihal untuk pengembangan kompetensi maupun motivasi yang menguatkan motivasi kita untuk bisa bertugas atau bekerja. Lanjut aja. Kita masuk ke pertanyaan ke-7. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak nih tentang peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam menjaga integritas dan marwah profesi guru dan tenaga kependidikan melalui penegakan kode etik? Ya, pertanyaannya sangat mulia ini, sangat tinggi mengenai kode etik. Bagaimana penegakan kode etik di sekolah dan apa upaya kepala sekolah seperti itu. Ya, sekolah-sekolah selain menjadi contoh yang dalam penegakan kode etik, tentunya juga di sini ada kegiatan sosialisasi juga untuk selalu penegakan kode etik itu dilakukan dan juga ada pembinaan-pembinaan untuk para guru yang sifatnya personal. Apabila ada kode etik yang kurang berkenan ya maka kita laksanakan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis agar guru-guru tersebut bisa tetap menegakkan kode etiknya. Termasuk saya juga pribadi juga mendapat banyak masukan baik itu dari atasan maupun dari para guru ya untuk bisa sama-sama kita menegakkan kode etik di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan 8 ya. Menurut Bapak, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan kode etik profesi di lingkungan sekolah? Ya, untuk penegakan kode etik yang paling utama itu adalah culture ya ataupun membuat budaya sekolah itu yang akrab dengan kode etik atau kesehariannya itu adalah untuk penegakan kode etik. Ya, tentunya hal ini harus sevisi dengan seluruh komponen gitu, pada seluruh komponen sevisi bahwa kode etik itu harus menjadi budaya di sekolah. Nah, tentunya akan ada dinamika lah seperti itu, bahwa setiap pribadi juga ada kalanya kehilafan, ada kalanya itu sedikit menyimpang dari rel, maka kita kembalikan lagi pada relnya yaitu kode etik profesi. Kita lanjut pertanyaan 9. Bagaimana Bapak membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif
PGRI 1 Jakarta, staf, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Iya, paling simpel itu ya di WA grup gitu untuk penyampaian informasi, baik itu di grup guru, grup orang tua yang alhamdulillah saya ada channeling ke sana, dan juga grup ataupun komunikasi dengan berbagai mitra. Nah, tentunya itu yang paling simpel. Lalu juga komunikasi langsung juga harus dilakukan, baik itu secara personal maupun melalui rapat kecil, kegiatan briefing, ataupun rapat umum yang kita laksanakan. Dan juga kita setiap semester itu melaksanakan rapat evaluasi semester. Dan di awal tahun, di akhir tahun nanti kita ada rapat akhir tahun, kita evaluasi tahunan, dan juga nanti ada rapat awal tahun ajaran baru atau kita sebut raker kayak gitu. Nah, itu sebagai langkah kita untuk banyak berkomunikasi dengan pihak internal. Kalau dengan pihak eksternal, dengan orang tua, kita juga ada kegiatan rapat bersama orang tua halal bihalal, lalu juga menyangkut untuk persiapan program. Kalau tidak sempat pengadaan langsung, ya kita akan melaksanakan Zoom meeting dengan orang tua untuk penyampaian sosialisasi kesiapan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kita lanjut ke pertanyaan 10. Apa visi dan rencana Bapak ke depannya dalam mengembangkan SMK yang Bapak pimpin agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing? Berdaya saing. Ya, untuk bisa visi kedepannya dari SMK PGRI 1 Jakarta, tentunya sangat berharap bahwa lulusan SMK PGRI 1 Jakarta itu memiliki kompetensi yang layak, memiliki life skill yang baik, dan juga menguasai kompetensi global yang mumpuni, sehingga lulusan SMK PGRI 1 Jakarta itu cepat diterima kerja, cepat diterima kuliah, ataupun mendapatkan kampus yang mereka idamkan. Dan juga kita di sini juga terus mengupayakan optimalisasi bisnis center sebagai inkubasi dari program kewirausahaan. Praktek-praktek kewirausahaan juga kita laksanakan, dan juga kita terus berupaya ya agar sekolah ini memiliki prestasi-prestasi yang terus meningkat, baik akademik maupun non akademik. Itu yang kita selalu upayakan, dengan juga kita laksanakan berbagai program-program unggulan yang mungkin tidak ada ataupun jarang dilaksanakan di sekolah lain, seperti kita laksanakan program kampung Inggris untuk kelas 10, lalu pengenalan dunia industri dengan adanya kegiatan kunjungan industri untuk kelas 11, lalu kegiatan praktek kerja lapangan itu juga sangat bermanfaat untuk mempersiapkan siswa kita ke dunia kerja. Lalu ada kegiatan USK, uji sertifikasi kompetensi, untuk sebagai lisensi keterampilan mereka, yang mana sebelumnya pun kita sudah laksanakan kegiatan pra USK-nya ataupun kegiatan persiapan untuk menghadapi USK agar mereka mendapatkan kelayakan akan kompetensinya yang diakui oleh BNSP. Nah, itu juga menjadi modal bagi para lulusan kami untuk bisa cepat diterima bekerja. Dan juga tentunya kita terus melaksanakan tracer study atau memantau dari keterserapan lulusan tersebut, ya, supaya menjadi indikator kesuksesan program kegiatan di sekolah. Siap. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, saran atau pesan yang Bapak sampaikan kepada calon-calon kepala sekolah SMK di masa mendatang? Ya, untuk setiap kepala sekolah yang akan menjabat di SMK PGRI 1 Jakarta, ya tentunya harus selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen stakeholder sekolah, baik itu pada atasan, pada sesama rekan kerja, guru, karyawan, orang tua, siswa, tentunya yang mana kepala sekolah ini menampung banyak aspirasi dan mencoba merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi cita-cita bersama untuk bisa membawa sekolah ini menjadi lebih baik, terus meningkatkan dan juga mempertahankan citra positif dari sekolah, dan juga bisa menciptakan keunggulan-keunggulan yang baru sehingga sekolah ini menjadi semakin
aktif, semakin populer, semakin berprestasi untuk kedepannya, dan juga terus menjaga eksistensi sekolah dengan baik itu secara kualitas maupun kuantitas, yang tentunya itu sangat kita harapkan. Terima kasih ya Bapak atas pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban dari Bapak, sangat menarik dan sangat bagus ya. Baik, sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.